Balik lagi di channel gue dan selamat datang di konten Keranda My TV. Peace. Nah, kali ini gue ada di Monumen Pancasila dan ini sebenarnya pengen ulas sejarah dan kejadian di masa Indonesia pernah berkabung, yaitu meninggalnya 7 jenderal yang menurut gue mereka lah yang berpengaruh juga dalam perkembangan Indonesia dalam kemerdekaannya. Tempat ini bikin gue merinding banget, asli merinding, bukan karena serem, bukan tapi karena peristiwa yang terjadi di masa lalu. Gue tuh sebenarnya sedih banget untuk menceritakan hal ini tuh sedih banget, karena jujur gue tipikal orang yang gampang sedih dan gampang terhanyut juga. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana lokasi di mana 7 jenderal ditemukan, rumah yang menjadi saksi betapa kejamnya dan peninggalan bersejarah yang 7 jenderal itu tinggalkan juga ada. Let's go teman-teman. Anyway, gue lagi ada di depannya mobilnya Jenderal Ahmad Yani. Ini dia mobil dinasnya. Sumpah mobilnya keren banget, asli, gue gak bohong, keren banget. Oke, let's go teman-teman, kita langsung aja ya. Oke, ini dia teman-teman, salah satu tempat bersejarah buat Indonesia. Aduh, sekarang jam berapa? Ini adalah sumur Lubang Buaya. Allah Akbar, gue sedih. Kenapa gue sedih, nggak tahu ya Allah. Ini adalah saksi. Oh ya, ada pohon asli di sini yang dari dulu sampai sekarang menjadi saksi bisu mungkin. Pohonnya mana ya? Ini nih, kalau nggak salah pohon ini sama pohon yang itu tuh. Pohon asli dari zaman dulu sampai sekarang. Ini satu nih. Nah, itu patung-patung jenderal itu. Oke. Ini dia sumbernya, teman-teman. Sumur yang menjadi saksi tempat dimana dibuangnya 7 jenderal. Ya Allah, kesedih banget. Ini dia, teman-teman bisa lihat. Gue nggak bisa ke sana karena tidak boleh ya. Jadi intip aja teman-teman tuh. Itu dia. Tempat yang paling bersejarah di sini, ditemukannya 7 jenderal.
Maut pada tanggal 10 Oktober 1965. PAKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Ini dia sumurnya teman-teman. Dan Allahu Akbar, kira gue sedih banget gitu. Gak kebayang kalau misalnya keluarga-keluarga mereka yuk. Ini sebelum lebih lanjut kayaknya kita doain dulu buat mereka yang udah dulu pernah berjuang buat kita ya teman-teman ya. Ini dia sumurnya, dan di sebelah sini adalah rumah yang sering dibilang menjadi tempat dieksekusinya para jenderal. Ini dia rumahnya. Kita bisa sedikit mengintip masalah di sini nih. Ini dia kondisi rumahnya teman-teman. Ini diorama. Ini adalah rumah warga yang dijadikan pusat sama PKI untuk menyiksa para jenderal dan mengeksekusi para jenderal. Ini Majen TNI S Parman. Aduh sorry ini teman-teman, gue agak sedikit terungguh-ungguh. Gimana ya, maksudnya agak sedih, gue terbawa jujur. Gue ya Allah, ini dia sosoknya. Beliau adalah Majen TNI Parman. Beliau adalah orang yang juga menjadi korban kekejaman PKI, dan ada 3 orang lagi di sebelah sana. Ini teman-teman. Oke, kita bisa lihat dari samping kalau nggak salah. Itu dia namanya, ada Majen R Suprapto, Brigajen TNI Sutoyo, dan Letu PA Tendian. Itu mereka semua di situ. Mereka juga menjadi salah satu korban kekejaman dan fitnahnya PKI yang menyebutkan bahwa 7 jenderal ini akan membuat lengsernya ini Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Oktober. Makanya mereka diculik dan dieksekusi di sini. Itu dia. Dan ini apa ya, dioramanya mungkin menjadi salah satu gambaran betapa kejamnya PKI saat itu. Dan akhirnya setelah dieksekusi di sini, 7 jenderal itu dibuang ke sumur itu, sumur yang tadi teman-teman. Sekarang kita pindah ke, kita udah ke sumurnya teman-teman. Ini sumurnya, dan Allah, gue di sini. Bukan gak kuat karena
serem enggak, tapi gue sedih, jujur sedih banget. Dan sebagai penghormatan, masyarakat Indonesia membuat patung ini untuk menghormati 7 jenderal yang gugur. Peperangan. Jujur gue hidup di Indonesia udah 29 tahun nih, tapi baru first time gue kesini. Gue gak kebayang kalau misalnya mereka nih ngeliat Indonesia lagi perang saat ini. Kayak misalnya ribut-ribut antar mahasiswa dan Polri, mahasiswa dengan TNI, mahasiswa dengan pejabat-pejabat tinggi. Ya Allah, sebenarnya kan mereka maunya Indonesia tuh baik-baik aja kan? Iya gak sih? Oke. Jujur sedih gue. Ya Allah, gak kuat. Dan kita akan coba ke ini nih. Ini sebenarnya rumah warga juga yang dijadikan markas komando kalau nggak salah ya. Pos komando bener. Ini sebenarnya rumah warga yang dijadikan pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30S PKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Dalamnya seperti ini teman-teman. Ada sofa. Lemarinya. Ini ada barang yang tertinggal kalau nggak salah. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI, terdiri dari meja, kursi, lemari, tempat tidur, mesin jahit, buffet, balai, kamar depan. Terus replikanya adalah lampu petromak, tempayan, lampu tempel, balai belakang. Ini dia teman-teman. Tidak boleh diduduki, jadi kita nggak boleh. Ini benda bersejarah ya teman-teman ya. Kunci ya, ada kuncinya. Kita masuk ke belakang sini. Kalau nggak salah ada dapur. Perumahan ya. Jadi ada 3 rumah. Dulunya di sini sebenarnya kampung, cuy. Kampung yang digunakan dan dijarah oleh PKI. Dan menurut sumber informasi, warga kampung di sini tuh disuruh pergi karena katanya dibilangnya dia mau latihan tembak di sini, takut ada peluru nyasar. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah ini dijadikan tempat pengeksekusian 7 jenderal Rusia kita, teman-teman.
Nah ini dia kalau nggak salah dapurnya. Dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Assalamualaikum. Ini ranjang teman-teman. Terlihat tua sekali ya, ranjangnya udah wow. Atapnya juga teman-teman, genting-gentingnya, lampu ya. Nah ini penjelasannya. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa dan sebelum G30 SPKI. Terdiri dari meja, kursi, lemari, tempat tidur, wajan, dan dangdang. Replikanya itu balai, lampu tempel, tempayan, tungku, gayung, rak piring. Nah, ini dia teman-teman, tungkunya masih ada, rak piringnya. Wajan masih ada teman-teman. Dan ini dia benda bersejarah juga. Ini adalah sisa genteng asli dari 3 rumah ini. Jadi dari rumah yang tadi tuh 2 kan ya, yang jadi markas komando sama rumah penyiksaan, dan tempat ini genteng aslinya nih ini. Oke. Tutup lagi. Nah, ini itu salah satu truk yang membawa salah satu jenazah dari jenderal kita. Ini replikanya, replika truk ya, yang membawa salah satu jenderal kita. Jadi setiap satu jenderal itu satu truk. Ini dia truknya, kendaraannya gede banget sumpah. Truknya gede banget. Penjelasan juga. Enggak ada. Ini cuma disahkannya ya, teman. Ini truk replika pembawa salah satu jenderal kita, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Tempat ini tuh wangi banget asli, wangi kayak bunga-bunga gitu cuy. Karena mungkin ini adalah harumnya perjuangan, harumnya apa ya, salah satu tempat menjadi saksi betapa
Hebatnya mereka ini. Ini dia sumurnya. Gue gak tau kenapa kalau ngeliat sumur ini tuh sedih banget asli. Sedih banget. Sedih. Di belakangnya ada jenderal-jenderal kita tuh. Semoga bangsa ini bisa jadi salah satu bangsa yang membuat kalian juga bangga. Gue yakin kalian juga bangga dengan anak-anak muda, generasi kita nih. Semoga Indonesia jauh lebih baik lagi. Gak ada keributan, gak ada lagi musibah, gak ada lagi bencana. Perjuangan mereka tuh gak sia-sia. Jadi gue gak habis pikir kalau ngeliat Indonesia tuh ada aja ribut-ributnya, antara yang tinggi sama yang rendah, antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam. Ada aja tuh, pasti ada aja. Gak mikir mereka tuh udah berjuang buat kita dulu, kayak mengorbankan nyawa tuh buat kita tuh, cuy. Oke. Oke teman-teman, jadi persis di sumur inilah 7 pahlawan reformasi kita tuh ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan dalam kondisi yang tidak wajar. Jadi sangat amat mengenaskan. Bahkan ada salah satu jenderal yang ketika diangkat lalu diletakkan di peti matinya, kepalanya tuh langsung kayak geser ke samping, karena ternyata jenderalnya itu digorok sampai belakang, dan tapi nggak sampai putus gitu, masih nyisa bagian belakang yang menyatu, jadi depannya itu digorok. Oke, kayak cukup aja, udah cukup. Setelah ini gue akan ngajak kalian ke tempat penyimpanan benda-benda 7 jenderal itu. Bahkan masih ada pakaian-pakaian yang penuh dengan noda darah, cuy. Oke, let's go teman-teman. Tapi kayaknya gue nggak bisa masuk sendirian katanya. Jadi gue masuk sama teman-teman yang lain, sama Davi, sama Satria, sama Erik dari Dokter Hantu ya. Oke, let's go. Oke, ini dia teman-teman, para pahlawan kita yang menjadi korban kekejaman dari PKI. Dan ini salah satu pahlawannya, yaitu Bapak Tendean. Beliau adalah orang yang sangat berkarisma. Di sini juga ada bukti ditemukannya jenazah beliau dan foto saat bersama keluarganya.
Bahkan bukan seorang jenderal juga yang menjadi korban PKI, tapi seorang gadis kecil lucu yang bernama Ade Irma. Dia menjadi salah satu korban dari kejamnya PKI pada saat melindungi ayahnya. Adik kecil ini melindungi Bapak Nasution. Bahkan di sini juga ada bajunya saat terjadinya pembunuhan dan kekejaman dari PKI tersebut. Tulisan tangannya, buku gambarnya saat masih di TK juga masih ada. Di sini juga ada koleksi pribadi dari Bapak Pierre, bahkan surat untuk orang tuanya pun juga ada. Dan surat itu belum sempat diberikan kepada orang tuanya pada saat itu. Dan ini adalah alat yang digunakan tentara angkatan laut untuk mengangkat jenazah para jenderal. Salah satu anggota BRIMOB pun menjadi korban kejamnya G30 SPKI. Karena tadi gue bilang masuk tempat ini gue gak sendirian, jadi ini salah satu sobat gue, Erik dari Dokter Hantu. Kalian bisa subscribe juga channelnya Doi Bro. Kita lanjut ke pahlawan berikutnya. Dan ini adalah Kolonel Katamso. Beliau menjadi korban kekejaman juga dari PKI. Mohon maaf, ini kameranya agak gelap, jadi maaf banget teman-teman kalau kurang jelas gambarnya. Ini salah satu replika besi yang digunakan untuk memukul kepala bagian belakang Kolonel Katamso. Ini adalah salah satu bukti bahwa kekejaman tragedi PKI saat itu sangat memilukan, karena dilihat dari sarung dan kemeja yang penuh dengan darah dari Jenderal Suprapto menggambarkan betapa kejamnya kejadian tersebut. Bahkan peluru yang menjadi salah satu penyebab kematian dari Jenderal Suprapto juga masih ada di sini, teman-teman. Ini adalah Jenderal Ahmad Yani yang menjadi salah satu korban ganasnya tragedi PKI saat itu.
Dan ini adalah Bapak Maijen Haryono. Beliau menjadi salah satu korban yang juga dibasmi oleh PKI saat itu. Beliau ditembak di kediamannya, lalu dikuburkan bersama dengan jenderal yang lain di sumur maut tersebut. Inilah dari 4 jenderal yang dieksekusi di rumah maut tersebut, yaitu Bapak S. Parman. Beliau dieksekusi di rumah tragis tersebut bersama 4 jenderal lainnya, lalu dibuang ke dalam sumur. Dan ini adalah Bapak Brigjen Panjaitan. Beliau juga menjadi korban kekejaman dari pemberantasan 7 jenderal pada saat itu, teman-teman. Beliau ditembak di rumahnya, bahkan yang lebih tragis adalah beliau ditembak di depan anaknya. Dan ini adalah Bapak Sutoyo. Beliau menjadi korban juga kekejaman dan dibunuh di rumah maut bersama 4 jenderal yang dieksekusi di rumah tersebut. Oke teman-teman, kayak cukup sekian aja dari video ini. Semoga Indonesia jauh lebih baik lagi. Semoga Indonesia jauh lebih hebat lagi. Semoga tidak ada lagi apapun yang buruk dalam Indonesia. Kita doa sama-sama buat negara ini.
Saya Rikili, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah sikap, atau segala sesuatu yang menurut kalian salah. Tolong dikoreksi. Kalian bisa komen di bawah aja, koreksi kalau ada kata-kata aku atau penyampaian aku yang salah, ya, atau informasi yang aku sampaikan itu salah. Komen aja di bawah. Saya Rikili selaku pemilik Agung Kerandamaya TV, izin pamit teman-teman. Kita ketemu lagi di tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.